ada teman-teman dokter Vito, dokter jantung, sama dokter Ekles. Dokter Okles, dokter kulit. Oke. Iya. Halo, Dokter Boyke. Halo. Dokter Boyke, kita udah pernah ketemu, Dok. Halo, dokter, apa Iya. kabar? Ya. Iya. Iya, kita bikin YouTube bareng nih. Aku bareng anak muda nih yang milenial, dokter Boyke. Soalnya, jadi ini nih diajakin milenial ya udah deh. Jadi pengen aja. Makasih loh dokter Boyke buat waktunya. Nggak apa-apa ya. Aku baru habis buka puasa, jadi ini mau ganti. Nggak apa-apa. Kan? Iya, nggak apa-apa, Dok. Aku juga baru ini baru pergi lagi di rumah orang tua. Ini udah di-record tahu, Dokter Ekles. Dokter Ekles nih, coba. Dokter Boyke, tahu nggak sebenarnya Dokter Boyke yang pengen banyak tanya ini Dokter Sonia dari tadi, Dok. Oh gitu, gue. Dia pengen nanya mengenai bagaimana makin hot di era pandemi. Dulu kan kita pernah ngobrol ya. Dia pernah sama Dokter Boyke pernah ngobrol. Katanya di era pandemi ini, katanya itu kan gosipnya banyak yang malah jadi banyak berantem di rumah gitu. Kalau di Wuhan malah katanya angka perceraian semakin tinggi. Nah, Dokter Boyke tuh punya resepnya. Kata dia bilang, tuh ada tuh, salah katanya dia salahnya apa. Nah, dokter pas nih Dokter Boyke. Iya dok, Nah, mau maksudnya, pada waktu pandemi ini kan sebenarnya orang jadi sering ketemu. Ya kan, kangennya mungkin dalam tanda kutip kurang ya. Karena kan tiap hari, lu lagi. Nah, jadi itu artinya kan kalau udah seperti itu bisa aja terjadi kejenuhan ya. Oleh karena itu, yang artinya si suami maupun si istri ya harus selalu menciptakan suasana-suasana yang baru ya, termasuk misalnya melakukan hubungan seksnya tidak di tempat yang sama saja, misalnya di kamar, misalnya sekali-kali lah, toh di rumah ini, apalagi kalau sudah nggak ada anak-anak misalnya, bisa di kamar mandi, bisa di tempat-tempat yang menyenangkan, bisa mandi pula seperti itu, gitu loh. Di lemari dok, di lemari. Di lemari. Napas lagi di situ. Oh iya, sek napas ya. Kolong meja gimana Dokter Boyke? Kolong meja? Meja boleh, karpet, meja, kemudian kursi, kemudian kamar mandi, suasana yang dirubah ya dok? Itu baru berbagai tempat, tapi bisa juga dengan suasananya, misalnya pakai aromaterapi, ya, pakai musik, ya, pakai dansa dulu, pakai cara-cara yang seperti itu, sehingga suaranya hilang ya dok? Seperti itu. Ya. Dok, tapi kan emang kalau wanita itu harus romantis dulu gitu ya, kita harus foreplay gitu ya. Kalau cowok kan biasanya maunya langsung gitu dok, sedangkan cewek itu butuh foreplay, makanya butuh keromantisan ya dok ya? Kalau cowok yang bego aja yang maunya langsung, nggak begitu. Cowok juga mau lagi Sonia. Mau ya. Gitu. Mau romantis. Mau romantis. Kali dokter. Iya, mau pembukaan dulu dong makanya. Loh, tapi kan lu pada masih muda-muda. Kalau masih muda mau nggak seperti itu. Justru semua juga membutuhkan foreplay dan itu butuh sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Ada gitu. ada intro ya dokter ya? Iya, betul sekali. Artinya foreplay itu dilakukan dengan cukup sehingga dua-duanya bisa mencapai kepuasan. Yang cewek memang yang lebih lambat ya untuk mencapai orgasme dibandingkan yang cowok yang lebih to the point aja bisa gitu. Iya. Cewek kan dia takes time ya. Nah, itu bisa dicapai bersama-sama seperti itu. Sama-sama ini ya kayak lagunya dulu Afi ya, menuju puncak. Gemilang. Bener. Menuju puncak. Nah, itu tuh Dok Vito. Berarti harus ini ya dok ya, harus ada intro dulu ya dok ya? Kenapa lu bilangnya ke gue ya? Dokter Sonia tuh. Gitu dok. Nah, halo, kedengeran ya? Kedengeran. Dokter Boyke. Oh iya, ini signal kayaknya Dokter Sonia juga ada pada ini, tapi nggak apa-apa ya. Dok, Dokter Boyke, aku mau tanya nih, gimana nih, ini kan lagi menyaksikan mungkin ada pasangan-pasangan yang berhubungan dengan pertanyaan tadi kan, udah bosen
mengatasi tingkat jenuh gitu. Mungkin ada tips-tips selain apa ya, selain suasana atau apa, ada tips-tips mungkin makanan khusus atau obat khusus atau gimana, dokter? Ya, seks itu kan pada prinsipnya kan adalah untuk saling menyenangkan ya antara. Nah, kalau ditekan apakah ada makanan, kemudian ada suasana, mungkin kalau dari makanan ya makanan-makanan yang afrodisiak ya seperti madu ya, kemudian coklat ya, kemudian juga makanan-makanan kerang, oyster itu bisa disajikan ya. Kemudian yang terpenting adalah sebenarnya bukan di situ ya. Bagaimana mengatasi kejenuhan itu lebih penting ya. Misalnya supaya yang udah berhari-hari begitu tuh tetap saja bisa dilakukannya dengan penuh gairah seperti itu. Gimana caranya tuh dok kejenuhan? Soalnya itu kan, wah ini kalau yang ini pengantin muda mah belum merasakan gitu ya. Cuman kalau yang misalnya udah agak lama nih dok periodenya, nah kejenuhan tuh gimana cara menyiasatinya dok? Apalagi ketemu terus nih semasa PSBB gitu dok. Ya, kan tadi ya selain betul juga ada makanan, ada suasana, ada musik ya. Karena kan seks itu bisa menggunakan seluruh panca indera kita ya dari mulai mata, telinga, bibir, ya mulut, kemudian juga kulit dan sebagainya. Itu bisa digunakan semuanya untuk mengatasi kejenuhan tersebut. Tadi dengan makanan, dengan musik telinga, dengan sentuhan-sentuhan yang berbeda, ya, dengan ruangan yang berbeda, penciuman dengan aromaterapi, itu semua bisa dicoba. Nah, tapi kan kita tetap aja tuh, namanya juga tetap di rumah yang sama, tetap di tempat yang sama, di kamar. Nah, oleh karena itulah berubahlah tempat-tempatnya. Ditambah juga tempat-tempat yang nggak boleh, tempat-tempat yang nggak boleh di mana aja? Boleh. Di dalam lemari, takut sesak napas katanya. Enggak lah. Yang nggak boleh di mana dokter Boyke? Ya. Yang nggak boleh. Tempat yang nggak boleh di mana aja? Nggak boleh. Yang nggak boleh itu yang di lantai dapur. Oh ya iya. Kan? Api ya dok, air panas. Kemudian juga daerah-daerah misalnya garasi itu juga nggak boleh. Tapi kalau masih seputar kamar, seputar kamar mandi, kemudian ruangan yang tertutup, ruangan yang lebih private, ya seperti tempat belajar dan sebagainya itu masih bisa digunakan sepanjang nggak ada orang lain selain kita berdua yang ada. Nah, kalau ada anak-anak gimana tuh dok? Kan anak-anak di rumah terus nih dok selama PSBB. Kunci kamarnya dong dokter Sonia, kunci kamar. Kunci kamar dok, berarti nggak bisa di mana-mana dok, cuma di kamar doang. Kunci kamar memang harus dikunci kamarnya, karena anak-anak umur segitu juga nggak bisa melihat adegan orang tuanya seperti itu, gitu loh. Itu malah nanti berbahaya buat perkembangan seksualitasnya. Nah, kenapa tuh dok berbahaya dok? Nggak boleh lihat dok? Karena itu akan membuat anak itu kan belum ngerti ya. Nanti misalnya si wanitanya itu orgasme atau si suaminya itu juga. Ini mereka kan merasa kok mamahnya disiksa, kok mamahnya sampai teriak-teriak gitu loh. Mungkin dia nggak bisa membedakan apakah itu teriak yang enak ataukah itu teriak karena sakit. Nah itu yang bisa membuat trauma-trauma juga kepada dia gitu loh. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan ini dokter Boyke, kalau ketika masa pandemi ini kan mungkin juga bagi banyak orang yang stay at home, mungkin mereka bisa berkali-kali dalam satu hari. Benar frekuensi yang benar dan yang cukup sehat itu berapa, dokter? Ya, berkali-kali boleh. Kalau umur-umur muda seperti kamu boleh-boleh aja. Tapi kan bukan saya nanya dokter Boyke, ada orang lain. Maaf. Tetapi kalau yang sudah tua itu kan kegiatannya juga banyak. Ya, bukan hanya saja untuk sekedar seks, tapi kan karena mungkin juga lebih suka untuk berjemur, lebih suka untuk olahraga di dalam rumah, membaca buku dan sebagainya. Kalau dikatakan berapa kali sih, sekali itu tergantung kedua-duanya ya. Ada yang banyak stay at home ini menghabiskannya yang muda-muda ya, apalagi pengantin baru dengan melakukan hubungan seks. Tapi ada juga mereka-mereka yang menghabiskan PSBB-nya hanya untuk mendekatkan keintiman tanpa seks, saja meluk, olahraga berdua, ya kemudian ngobrol berdua, itu juga adalah bagian daripada stay at home-nya. Nah, emang kalau seseorang itu emang ada ya dok ya, maksudnya yang lebih hyper
seks gitu, misalnya ada yang Oh lebih iya, enggak gitu, itu pasti. tergantung hormon apa sih, Dok? Itu yang paling sulit buat kita selaku seksolog ya. Bagaimana mematch-kan orang yang tinggi dengan orang yang rendah. Saya Hmm. paling senang kalau dua-duanya memang doyan, ya, dua-duanya doyan seks, ya udah nggak ada masalah. Tapi yang satu tuh kadang-kadang ada yang tinggi, ada yang rendah, bukan aja hormon, pengalaman-pengalaman juga, ya pengalaman-pengalaman mereka masih kecil, pendidikan seks masih kecil, mereka yang tabu-tabu, biasanya mereka-mereka itu tidak terlalu suka dan apalagi kalau misalnya ada yang ngomong-ngomong jorok itu dianggap itu sesuatu hal yang aduh kok murahan amat sih hal-hal yang seperti itu sebentar. Beberapa cowok juga ada yang memang jahil yang ngomong-ngomongnya memang teman-temannya dulu yang ngomonginnya yang jorok-jorok, yang masalah seks. Nah, itu kadang-kadang mematch-kannya susah. Makanya betul sekali dalam satu perkawinan itu sedapat mungkin status sosial itu sama. Oh, Ya, atau ngaruh dokter paling ya tidak ternyata ya. Pengaruh. itu sangat mempengaruhi loh. Dan itu banyak sekali saya temukan juga di mana buat mereka, buat si istrinya tuh hal-hal yang seperti itu tuh tidak menyenangkan gitu. Buat dia tuh apain sih hal-hal yang kayak gitu? Kok kayaknya jorok banget sih. Nah, sementara si cowok tuh karena mungkin pergaulannya juga yang begitu ya, membutuhkan hal seperti itu. Akhirnya ya hubungan seksnya menjadi formal-formal aja, jadi tidak ada greget lagi, jadi tidak ada apalagi ya, tidak ada semangat Getar, lagi gitu. Hanya getaran. just dilakukan rutin saja gitu. Emang ada yang nggak rutin, Dok? Yang rutin itu yang dilakukan rutin tuh artinya ya sekedar memenuhi kebutuhan pasangan. Yang nggak rutin Harusnya? itu yang bagus. Harusnya jangan semuanya rutin ditentukan tiap hari ini. Ada yang quickie sex, kadang-kadang pas mau pergi ke pesta melakukan dulu sebentar di kamar mandi Oh. saja yang butuh kejutan-kejutan kecil di dalam hubungan seks supaya tidak membosankan. Oke. Oh, itu bisa juga ya, Iya quickie gitu gitu, bisa maksudnya juga. itu malah bisa membuat Short time Dok ya. Dokter Ekres tadi mau nanya apa, Dok? Udah Nah, antri. iya Dok, saya tertarik nih. Tertarik nih tadi kan berhubungan dengan Dokter Sonia tanya, berarti secara tidak langsung pendidikan seks sejak dini itu berpengaruh juga di hiperseksnya seseorang gitu Dok. Pendidikan kan maksudnya tadi pendidikan seksnya gimana Dok? Seksualitas tidak berhubungan dengan pendidikan seks. Pendidikan seks itu hanya membuat seseorang menjadi lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya. Kalau hiperseksuality atau gairah seks yang tinggi dan sebagainya itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam hal seperti kondisi hormonal, ya, kemudian juga makanan yang dia makan, kemudian juga dia mengalami seks pertamanya pada umur berapa, kemudian menyenangkan nggak buat dia seks pertamanya itu, ataukah seks pertamanya itu dia menyakitkan. Itu semua sangat mempengaruhi seks ke depannya. Terus buat Traumatik pengalaman itu ya Dok selama ya bisa ini, ya kalau yang pengalaman selama ini dokter melalui suka banyak-banyak pasien gitu, biasanya yang lebih oke yang mana sih, Dok? Pengaruh size, panjang atau lebih diameter gitu? Size, panjang atau diameter, Dok, yang lebih menentukan untuk kepuasan? Sebenarnya dua-duanya nggak menentukan ya, secara teoritis sih itu tidak menentukan. Bagaimanapun juga yang menentukan tuh lebih banyak kepada keintiman antara mereka berdua. Ya, memang laki-laki seringkali ya karena merasa dirinya minder kalau dia banding-bandingkan dengan teman-temannya, misalnya saya kebetulan dia apalagi dia sering nonton blue film ya, di mana di pemain-pemainnya dipilih yang memang ukuran dan panjangnya itu dalam tanda kutip big size ya. Nah, itu memang membuat minder. Tetapi sebenarnya kalau di klinik itu ya masalahnya bukan karena ukuran, masalahnya adalah kurangnya komunikasi antara suami istri, perbedaan daripada tingkat gairah seks suami istri, kebanyakan bekerja, ya, stres, kemudian juga yang paling sering juga adalah mereka memasuki usia-usia andropause, menopause. Itu semua sangat mempengaruhi kondisi kualitas hubungan seksual pasangan suami istri. Kalau gerakan efek nggak, Dok? Lebih cepat, lebih pelan?
Gerak Kanan kiri. daripada variasi seks aja, Son. Gitu. Oke. Terus kalau wanita tuh biasanya orgasme tuh dari muda atau biasanya udah karena harus ada gelombang tinggi, Dok? Sebenarnya tergantung daripada si cowoknya. Kalau si cowoknya pintar, itu dia ketika dari pertama kali pun melakukan hubungan seks dengan si wanita tersebut harusnya sudah bisa orgasme. Nah, yang kalau si prianya itu menderita ejakulasi dini misalnya, nah dia baru tidak bisa memuaskan, tidak bisa membuat orgasme. Seperti itu. Soalnya kan kayak denger-dengar cewek tuh susah orgasme, ya nggak sih, Dr. Vito, Dr. Ekles? Lah, Nggak cewek pernah siapa? curhat nggak, Cok? Nah, cewek sama. Yang cewek kan Dokter Sonia. Oh gitu ya, nggak pernah Tapi merasakan. Dok, ya, tapi memang benar sih. Iya, soalnya teman-teman aku ya, itu Iya, banyak loh ya, iya. sampai seumur aku ya. Maksudnya, aku sih alhamdulillah lah ya, gitu ya, sudah Heeh. merasakan gitu. Cuma banyak tuh yang belum pernah gitu. Maksudnya, Iya, benar, nikah Dokter Sonia. sampai umur berapa gitu? Ya, benar. Saya juga sering gimana? Ya. Satu di antara 3 wanita, ya, di Amerika saja 55% wanita-wanita jarang atau sulit mencapai orgasme. Nah, faktor penyebabnya yaitu tadi ya, keintiman, kemudian juga si prianya juga pengen cepat-cepat selesai, kemudian juga komunikasi yang kurang ya, kemudian hal-hal yang itu saja, dan sampai si wanita itu sudah bisa meramalkan palingan juga begini. Nah, jadi makanya di dalam hubungan seks pria wanita itu juga dibutuhkan kejutan-kejutan kecil tadi, baik tempat, baik suasana, ya, kemudian musik dan sebagainya untuk memperkaya, ya, untuk membuat seks itu menjadi sesuatu hal yang tidak jenuh. Dokter Ekles, mau nanya apa tadi itu? Okay. Dokter Ekles masih penasaran ya? Aku sampai lupa. Tapi berarti Dokter Boke apa ya? Psikis, hal-hal apa ya? Berubah mindset itu juga sangat diperlukan ya. Maksudnya dalam ini ya. Imajinasi maksudnya? Imajinasi. Maksudnya perubahan mindset. Kadang-kadang kan suami istri kadang-kadang karena tingkat kejenuhan, mungkin ada menyimpan sesuatu dan lain sebagainya. Itu kan juga jadi merubah mindset kita juga mungkin kan ya? Rubah mindset untuk lebih santai atau lebih, seks adalah untuk menyenangkan, bukan seks untuk suatu rutinitas atau seks gimana gitu. Gimana, Dokter? Ya, itu kan mindset. memang penting. Mindset itu memang penting ya. Yang terutama adalah bahwa seks itu bukan hanya artinya sekedar, kan ada prokreasi, rekreasi, ekspresi cinta. Nah, ketiganya tuh harus untuk apa nih? Bukan hanya untuk buat anak aja, tapi yang sekarang kalau sudah punya anaknya cukup, usia juga sudah mulai menua, jadi hanya untuk prokreasi, untuk rekreasi dan ekspresi cinta. Nah, ini yang lebih penting. Dan itu di mindset-nya memang harus dibuat seperti itu, karena seks itu kekuatannya bukan pada durasi dan sebagainya, bukan, tetapi justru pada kemampuan menyenangkan pasangan. Nah, Dokter Sonia, berarti besar dan kecil bukan masalah ya. Yang penting games-nya. Berarti kemampuan untuk menyenangkan pasangan. Berarti menyenangkan pasangan bukan menyenangkan diri kita sendiri juga nggak sih, Dokter Boyke? Yang terbaik sih dua-duanya mindset-nya seperti itu, Son. Pengen menyenangkan pasangan, yang satu juga pengen menyenangkan juga. Gitu loh. Jadi kedua-duanya berusaha, ya. Dia dapat dari pasangannya, dia sendiri ingin menyenangkan pasangannya gitu. Jadi artinya apa ya? Balas membalas ya, artinya tuh memang kedua-duanya punya rasa tanggung jawab untuk menyenangkan ya. Memang kadang-kadang untuk mencapai orgasme bersama-sama, contohnya ya, kita pengen orgasme bersama-sama ya, kita mesti kasih tanda-tanda bahwa saya udah mau dapat gitu loh. Nah, jadi dia juga bisa melakukan diejakulasikan pada saat dia mau orgasme. Nah, tahap kebersamaan inilah sebenarnya inti daripada hubungan seks tersebut. Ini Dokter Vito mungkin yang ini baru punya anak satu, mau punya anak berikutnya. Dokter Vito udah terpesona, udah berimajinasi nih kayaknya. Imajinasi tadi itu pertanyaannya Dokter Sonia tadi ya sebenarnya. Mungkin tadi itu benar juga, Dokter Sonia tadi nanya mengenai imajinasi itu penting apa enggak, Dokter Vito? Imajinasi, fantasi seks, imajinasi dan semua itu harus memperkaya enrichment ya daripada hubungan seksual itu sendiri.
Jadi nggak masalah kalau orang itu berfantasi seakan-akan padahal di rumah biasa aja, tapi fantasinya seakan-akan melakukan hubungan seksnya di tempat yang yang menyenangkan buat dia gitu, di tempat dia pada waktu pengantin baru itu boleh-boleh Oh. aja. Itu Tapi jangan semuanya ada di pikiran dia. mengimajinasikan cewek Orang atau orang cowok lain lain. gitu ya, Dok. Nggak boleh dong, Dok, kayak Kamu gitu tidak ya, Dok. boleh. terlalu suka misalnya sama pasangan kamu, kemudian kamu mengimajinasikan orang yang kamu cintai dulu, ya boleh-boleh saja, asal jangan ketahuan aja sama Tapi kan kalau Jangan salah sebut nama nggak loh, Dok. sehat, Dok. Kenapa? Salah sebut nama ya, Dokter Ekles. Jangan salah sebut nama dong. Ketika orgasme yang disebut nama orang lain kan bisa bayangin pasangannya bisa marah, kok nyebut nama siapa tuh? Nah itu kan bisa membuat Berantem lagi malah yang ada. berantem gitu loh. Nah, kalau mengenai ini blue film, itu sebenarnya boleh atau nggak boleh, Dok? Karena kan katanya dia bilang bahwa itu nggak boleh karena kita bisa nanti justru masuk ke arah yang lain gitu, Dok. Maksudnya bukan fokus ke pasangan kita gitu, malah ke arah yang lain-lain. Sepanjang itu hanya bagian daripada alat untuk memperkaya hubungan seksual, boleh saja sesekali, ya sesekali, bukan menjadi kecanduan. Sesekali, karena kan kadang-kadang di dalam blue film pun ada mungkin sesuatu hal yang baru ya, sesuatu hal yang lebih lebih berbeda lah dengan hubungan seks sehari-hari yang dilakukan. Jadi Anda mau menirunya ya boleh-boleh saja. Apalagi untuk pasangan-pasangan yang sudah cukup menikahnya cukup lama. Itu juga merupakan salah satu bagian daripada itu sendiri. Tapi ini kita ngomongin kalau udah menikah gitu, Dok ya. Kalau belum menikah sih jangan deket-deket lah gitu ya, Dok ya. Takut ya, Dok ya. Boleh, bagaimanapun itu. Kalau belum menikah tuh paling banyak rugi yang perempuannya. Iya, Ya kan? rugi ya, Dok ya. Ya, Bisa karena hamil perempuan pula. bisa hamil, bisa ASERVI, kemudian penularan berbagai macam penyakit. Itu yang paling banyak ditemukan di klinik juga adalah yang paling rugi adalah selalu perempuan. Oh gitu. Waduh, gawat, Dok ya. Makanya harus diajarin nih ya para wanita-wanita muda itu jangan mau sembarangan ya, Dok ya. Diajak-ajak gitu ya, Dok. Yang rugi wanitanya ya. Kalau cowok mah kayaknya happy-happy aja tuh, Dok ya. Ya, itu nggak ada yang kehilangan kan. Yang bisa kan perempuan. Yang bisa kehilangan selaput darah kan perempuan. Ya kan? Yang kena ASERVI kan perempuan. Jadi sebenarnya laki-laki mah nggak banyak ruginya di situ. Kehilangan reputasi, Dok. Iya. Yang perempuan atau laki-laki, Dokter Vito? Yang kehilangan Laki-laki, dong. Kehilangan reputasi, dong. Sebagai seorang laki-laki baik-baik. Laki baik-baik. Ada kalanya laki-laki sebagai kebanggaan. Jadi tergantung mindset juga ya, tergantung pilihan. Oh ya, mindset juga berarti ya. Ya memang sih. Ya. Ada yang kalau banyak pacarnya kebanggaan gitu ya, Dokter Ekles ya. Gimana sih tuh bisa begitu ya di sosial media juga kayaknya kalau ganti-ganti cewek gitu bangga gitu. Gimana sih Dokter Boyke kok sekarang cowok-cowok tuh begitu sih? Menjadi gadun gitu bangga gitu, Dok. Nah, itu ada sesuatu hal ya. Karena pada prinsipnya si cowok-cowok itu kan dari zaman dulu juga selalu ceweknya lebih dari satu. Anda lihat aja dari zaman masa pemburuan, dia masa masih primitif juga kan, si cowok itu mencari binatang buruan, kemudian dibawa ke gua. Dan di gua itu ada beberapa wanita. Nah, jadi sifat primitif itu ya kadang-kadang dalam bentuk modernisasi sekarang, itu dia dibentuk sebagai dia pengen menunjukkan kepada orang-orang bahwa kejantanan itu dia bisa berganti-ganti pasangan, padahal itu salah. Ya, padahal itu justru menunjukkan bahwa si cowok itu tidak punya tidak punya dignity ya dengan cara dia berganti untuk menunjukkan sebenarnya dia itu menutupi kekurangan-kekurangan dia yang tidak percaya diri gitu. Dokter Boyke ini apa? Dengerin. Dokter Boyke ini aku kan pernah ngobrol sama beliau ya. Beliau ini yang kagum begini. Kelebihan beliau ini adalah sebagai seorang seksolog ini malah beliau ini bisa menasehati hal-hal yang mungkin di luar fisik. Jadi semacam tadi mengenai value, mengenai apa dan yang lain-lain. Ini aku ingin supaya kita semua dan orang yang mendengar juga tahu mengenai ini bahwa yang namanya seks itu bukan hal yang tabu ya, Dokter ya. Dokter Boyke. Betul. Iya, boleh nggak sih Dok diomongin di awal misalnya kalau pas pernikahan misalnya bahwa saya sebenarnya sukanya begini, saya sukanya begini. Kadang-kadang orang kan malu dokter ngomongnya. Loh,
kalau yang namanya betul-betul kita sudah cinta sama pasangan kita mesti terbuka sampai bukan hanya jumlah anak aja yang dibicarakan, juga jangan hanya tempat tinggal saja yang dibicarakan, rumahnya mau di mana, mau menabung seperti apa, kamu mau kerja apa enggak, bukan hanya itu, tetapi sampai ke tempat-tempat lainnya. Kamu sebenarnya suka nggak sih dengan seks? Ya suka. Terus kira-kira kalau kamu nanti sudah jadi istri saya, kira-kira kamu mau nggak kalau aku ajak seksnya rada-rada sedikit ekstrimnya? Kamu tanya-tanya, tantang di situ. Karena kadang-kadang si pas dapet yang terjadi ini ya di klinik itu adalah, aduh dok, saya kan memang badung dok, dulunya tukang main perempuan. Pas saya dapat sekarang orang yang pakai jilbab yang segala-gala ini, segala nggak mau, oral nggak mau, ini nggak mau, saya jadi stres. Nah, ini kan terjadi lagi perbedaan-perbedaan. Makanya sekali lagi status sosial, kemudian juga keterbukaan ketika masih sebelum suami istri itu harus sudah dibuka hal seperti itu. Jangan sampai itu menjadi penghambat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah deh, dia akan saya taruh aja sebagai istri yang melahirkan anak-anak saya, tapi untuk seks petualangan-petualangan saya dengan wanita-wanita yang Oh. Ya, benar. Ya. Jadinya malah akhirnya sebagai formalitas aja, padahal sebenarnya dia mencari kepuasan dari yang lain gitu ya dokter ya. Itu formalitas, dia hanya melahirkan anak, membesarkan, sehingga di depan orang lain dia kelihatan baik. Tapi untuk fantasi-fantasinya, petualangan-petualangannya, dia gunakan wanita-wanita yang lain. Itu kan jadi betul nggak benar. Selain istri ketularan penyakit, dianya juga bisa ketularan penyakit. Kemudian tidak ada kejujuran. Kalau di dalam seks sudah tidak ada kejujuran, maka ya nggak bisa gitu loh. Iya. Jadi maksudnya harus matching, harus diomongin, dan harus saling mengikuti maunya apa gitu ya dok? Bukan mengikuti, artinya kita sudah terbuka dan dengan pasangan. Ada loh ya, si wanitanya tuh memang doyan seks, tapi si prianya alkoholik. Itu kan juga bingung gitu loh. Nah itu gimana dok? Nah itulah makanya kalau kayak gitu kita konsultasi dan kita buka gitu semua. Maunya Andanya gimana? Bisa nggak Anda tidak bekerja pada hari? Bisa nggak Anda ini pada hari ini sama-sama dua-duanya meninggalkan pekerjaannya, kemudian berencanakan untuk melakukan hubungan seks. Itu harus diatur itu akhirnya. Nah, hal-hal seperti itu kan gak diomongin. Si pria ngerasa nggak enak mau ngomongin, si wanita juga merasa kadang-kadang merasa mau ngomong seperti itu, kok kayaknya gue kayak wanita jalan, minta-minta terus ke dia, nggak enak banget, ya kan? Nah, akhirnya ketidakharmonisan terjadi di situ. Ya. Jadi baik perempuan juga boleh nanya sebenarnya dokter ya, sah-sah aja. Sah-sah aja. Gitu loh. Kalau nggak boleh gimana sih? Loh iya kadang-kadang kan karena budaya, kadang-kadang kan perempuan lebih malu ya nanya-nanya kayak gitu. Coba dokter Sonia? Enggak, gue nggak malu. Berarti tergantung pribadi. Jadi memang dokter benar ya, komunikasi seks juga sebenarnya kadang-kadang memang dianggap tabu sih oleh kadang-kadang pasangan. Tapi sebenarnya itu sangat penting juga ya dok ya. Penting, penting banget. Komunikasi seks sampai sedetail-detailnya mungkin. Saya suka seks secara begini. Sometimes kan itu agak hal gimana gitu kan. Nah, disitulah makanya kenapa sih orang harus pacaran dulu. Makanya kalau di luar negeri itu kan mereka kadang-kadang hit Summer Leven dulu. Sebenarnya untuk mengatasi hal seperti ini. Tapi kan kita nggak bisa. Kalau di muslim kan ya kita harus setelah menikah baru kita mengingat. Tapi itu tidak ada salahnya hal itu diomongin di awal gitu. Kalau kita udah tahu pasangan kita tidak suka seks, sementara kita doyan banget sama seks, itu akan menjadi masalah. Itu akan yang perempuan juga banyak tuh kasus masalah ketika dia dapat pria-pria yang lebih suka alkoholik, lebih suka pada hal-hal yang di kantor aja pulang malam udah dengan kondisi yang lelah. Nah itu kan juga akhirnya membuat hubungan suami istrinya menjadi tidak baik. Padahal dua-duanya yang satu cantik, yang satu, tapi kan soal seks ini kan sangat dibentuk dari mulai dia itu mendapatkan pendidikan seks kecil, melihat kondisi papa mamahnya di rumah seperti apa, kemudian dia juga faktor hormonal juga ada, kemudian lingkungan juga membentuk dia seperti apa. Orang-orang yang dibesarkan dalam lingkungan-lingkungan yang sangat agamis sekali, dia menganggap seks itu tabu, sementara dia mendapatkan pasangan yang begitu, dalam tanda kutip sedikit liar, itu lebih berbahaya lagi. Jadi sebaiknya dibicarakan itu dari awal sebelum Anda memutuskan, ya I do. Nah, sebelum I do ini harus dibicarakan dengan baik.
Gitu. Itu Dok Vito, berarti cinta aja sebenarnya tidak cukup ya, harus Tidak mengerti cukup. tentang Iya, iya. Ingat, karena teks. ingat loh, seks itu ekspresi cinta yang paling tinggi. Cinta-cintanya yang selama ini diomongin kan cinta-cinta adalah antara ya kita gue sayang sama lo, tapi kan dia tidak sampai ke detailnya yang dalam itu. Gitu. Jangan sampai itu akhirnya menjadi penghambat dalam satu keharmonisan rumah tangga. Dan kalau udah masalah seks ini ya itu bisa pelepasannya itu dia mencari wanita-wanita lain atau mencari pria-pria lain, mencari gigolo-gigolo juga. Saya punya pasien tuh yang kerjanya nyari gigolo, sementara si suaminya kerjanya nyari duit. Dia punya perusahaan banyak, tapi si istrinya nyari gigolo, kan itu nggak benar. Dan dia hanya mempertahankan perkawinan itu hanya untuk kepentingan publik, kan nggak benar. Iya, iya, iya. Ya, sudah tidak sehat ya. Aku yang dengar-dengar ini ya, maksudnya dalam setahun 2 tahun terakhir, aku surprisingly banyak mendengar orang-orang yang aku tahu secara inilah lumayan kenal lah. Oh ternyata dia gini. Tadi yang Dokter Boyke tadi cerita itu bukan hal yang maksudnya sekarang yang jarang lagi ternyata Dokter Boyke. Mungkin karena meningkatnya mobilitas dunia ini ya, maksudnya makin cepat kan dan orang juga makin terbuka gitu ya. Terus sosmed itu sebenarnya juga bisa bikin ini nggak sih, Dok? Kan sekarang sosmed itu kan follower ditentukan misalnya berapa seksi. Misalnya kalau makin buka-bukaan, makin banyak followernya gitu, Dok. Itu sebenarnya mengganggu mental juga nggak sih, Dok? Kayak gitu, Dok? Yang aku lihat sosmed itu efek yang pada ini, CLBK. Jadi yang reuni-reuni kayak gitu tuh. Dia ngebawa istrinya ke puncak, ketemu sama pacar lamanya, dulu nggak dikasih izin sama orang tuanya, dia ketemu di puncak melakukan hubungan seks, akhirnya yang satu udah punya anak, 3 udah gede-gede SMA, yang satu udah punya anak, 2 cerai, hanya gara-gara itu pertemuan di sosmed-sosmed begitu. Makanya ya tetap ya di dalam sosmed pun, reuni-reuni pun dipikirlah. Kalau kita memang tidak bisa mengendalikan diri kita, ya sebaiknya dibatasin. Artinya begini, dibatasin saya juga tidak melarang bahwa orang-orang, ya masa sih udah tua-tua begitu, jangan salah. Jangan salah. Yang cinta SMA itu kan cinta orang masih murni-murninya. Dan biasanya kan, terus saya tanya, kenapa Anda mau kawin dia? Karena orang tua saya juga udah meninggal. Dulu kan yang melarang orang tua saya. Nah, jadi hal yang seperti itu tuh juga harus diperhatikan. Ya. Meskipun kita akan bilang bahwa kamu tuh ditaruh di mana, anak kamu udah 2 gede-gede, kamu juga anaknya 3, dua-duanya kamu mau ceraikan. Terus dia bilang apa? Dokter kayak nggak ngerti aja cinta itu buta. Ngomong apa? Makanya CLBK itu berbahaya. Ya, CLBK itu berbahaya. Reuni sebatas kalau udah mau nginep, mau pergi jauh, rame-rame, kayak gitu, tanpa pasangan, lebih baik gak usah. Kalau menurut pendapat saya, ya. Kan dengan pengalaman ya di klinik Pak Sutri seperti itu. Jangan main api ya dokter ya, jangan main api ya. Api itu bisa berkobar. Iya. Nah, Lautan api. Iya benar. Jadi memang kalau perkawinan tuh kita harus berusaha kayaknya ya, mengusahakan untuk tetap bisa bersatu ya, Dok ya. Karena banyak banget gitu kayaknya godaan-godaannya. Maksudnya nggak bisa kayak perkawinan tuh suatu pintu pintu terakhir, justru adalah pintu gerbang menuju ke usaha-usaha lain lagi gitu, Dok ya, harus terus berusaha. Iya. Ini jadi menikah itu mudah. Mempertahankan perkawinan itu yang paling sulit. Menikah itu mudah, kita suka, dia juga suka, udah umur juga mencukupi, yang laki udah punya rumah atau udah punya pekerjaan, gampang. Tetapi mempertahankan perkawinan itu sampai anak cucu, punya anak cucu, dan seterusnya itu untuk tetap harmonis, itu yang sulit. Ya. Kesabaran, kemudian kreasi-kreasi daripada si suami istri itu dua-duanya harus berusaha kalau dia mau mempertahankan perkawinan. Gitu. Hebatnya kayak Dokter Boyke. Dokter Boyke udah sampai itu. Perkawinannya udah lama banget, hebat. Tuh udah mau 35. Nih udah mau 35 tahun nih nanti Desember. Ya ampun, seumuran aku, Dok. Anaknya Dokter Boyke tuh udah seumurannya Dokter Vito sama Dokter ini. Iya, makanya. Nah, oke Dok. Kita tiba mungkin pada ini ya, segmen jadi Dokter Boyke di YouTube akun kita ada namanya Rapid Test. Jadi Rapid Test ini sebenarnya quick question. Jadi kita pertanyaan ke Dokter Boyke dan Dokter Boyke memilih yang
Ya. yang kita tanya gitu. Tapi secara cepat, Dok. Oke. Oke. 3 aja, nggak usah semuanya. Kasih ya tiga Dokter aja. Boyke-nya nanti ditanyain banyak. Dokter Vito 3 dulu, aja. coba Dok. Aku dulu ya. Nih, aku nanya gaya baru atau gaya yang udah pasti aja? Gaya baru dong. Oh, Wah. Semangat, semangat. Dokter, gaya favoritnya apa, Dok? Mau tiru ya, Dok? Boyke, Oke. gaya favoritnya apa, Dok? Nggak tertentu, kalau tidak bisa hanya satu gaya aja. Dia kan harus berganti-ganti. Kalau kita misalnya hari ini posisi female superior, misalnya lusanya ya tentu kita sekali-kali missionary atau sekali-kali sambil duduk atau sekali-kali posisi miring, macam-macam. Nggak bisa hanya satu saja. Oke, next. Oke, next. Dokter Ekas Siapa dulu nih? deh, Dokter Sonia Oh, terakhir. go. Ya, Dokter Ekas dulu aja. Aku nambahin aja. Wah, ini menarik semua nih sebenarnya. 3 aja ya. Oke. Pagi atau malam? Malam. Kenapa malam? Karena malam itu juga secara hormonal kita udah istirahat. Kemudian secara hormonal, apalagi kalau menjelang tengah malam tuh testosteron laki-laki itu lagi baik. Ya, jadi kemungkinan mengalami disfungsi ereksi itu lebih kurang. Ya, jadi lebih baik kita udah istirahat dan pasangan kita juga sudah istirahat, jadi kita bisa melakukan hal-hal yang betul-betul kita inginkan. Luar Kan biasa. bukannya kalau pagi-pagi bukannya cowok tuh lebih on gitu, Dok? Iya, lebih on. Lebih keras, ereksinya lebih on karena kan testosteronnya naik. Pada waktu itu peaknya jam 1, jam 2 itu peak daripada testosteron. Dan yang kita juga ini kan anak-anak, meskipun anak-anak sudah tidak ada, tapi kebiasaan itu kan terus ya. Yang terpenting adalah bahwa testosteron si laki-laki juga, apalagi kan dengan bertambahnya usia, kadang-kadang testosteron sudah mulai menurun. Tapi karena kita ambil time-nya adalah malam, ya malam, bahkan tengah malam, ya itu akan menyelamatkan para laki-laki juga untuk tetap bisa on terus. Nah, bukannya kalau cowok tuh on-nya tuh pagi, Dok? Iya nggak sih? Dokter Vito, On Dokter Ekas? pagi itu bukan karena testosteron yang naik, tetapi karena dia mau kencing. Karena kan ereksi itu karena kata mekanisme mau kencing itu terangsanglah oleh kandung kencingnya, maka terjadilah ereksi pada waktu pagi hari. Tapi bukan karena mau hubungan seksual. Kan ada ini, Dok, dulu. Istilahnya morning glory. Oh gitu. Oke, udah. Next-nya siapa, Dokter Vito? Dokter Sonia, udah. Oke. 3 aja. Oke, 3 Dokter yang terbaik Boyke. pertanyaannya. Outdoor atau indoor? Indoor. Untuk melakukan outdoor zaman-zaman sekarang tuh ya nanti malah kita bisa direkam dan sebagainya. Mendingan indoor aja, tapi tempatnya berubah-ubah. Kamar mandi, kemudian kamar ataupun ruang belajar tapi kita kunci, sofa, tempatnya bisa kita ganti-ganti. Iya, terus outdoor tanpa gigit nyamuk, ya, Dok ya. Gigit nyamuk ya. Ya, masak di luar gitu. Lemari bisa kali, Dok, tapi lemari yang gede, jangan lemari yang kecil. Lemarinya kayak Victoria's Secret gitu. Iya. Dokter Boyke, ini Dokter Boyke ya, sebagai penutupan ya. Tadi kan sudah ada kita foreplay, ada isinya tadi udah dibahas sama Dokter Boyke, udah rapid test lagi. Nah, sekarang bagaimana sih tipsnya Dokter Boyke untuk menutup sesi tersebut gitu ceritanya. Nah, jadi kalau misalnya udah selesai gitu kan, gimana? Ada yang cowok-cowok kayak kalau langsung tidur, dimarahin sama istri ntar, loh kok langsung tidur sih gitu. Apalagi langsung nonton bola malam-malam. Dia melit. Curhat ya? Tikanya gimana, Dok, baiknya harusnya? Pertama, ya kalau sebagai seorang laki-laki ya yang harus menutup sesi itu, pertama itu jangan lupa mengucapkan terima kasih. Mau I love you, thank you ya. Oh gitu. Aku malam ini seneng banget. Nah, itu adalah merupakan satu cara untuk memuaskan sehingga dia juga merasa bahwa aku juga memuaskan pasanganku. Gitu loh. Perasaan itu akan terbawa oleh dia sehingga ketika diajak untuk melakukan hubungan seks yang lainnya pada session yang lainnya dia pasti mau. Satu ya. Kemudian kedua adalah bahwa puji dia. Ya misalnya kamu orangnya kali ini oke banget deh. Lagi bergairah ya. Nah, hal seperti itu juga bisa disampaikan. Ya, sehingga ketika kita untuk melakukan hubungan seks pada session lainnya juga, dia memberikan semangat atau gairah yang ya boleh dikatakan sama. Kalau kurang jangan dikritik.
Kalau kurang, ngomongnya udah selesai aja. Kamu lagi capek ya. Jadi tidak ada hal yang menghina atau tidak ada menutup itu dengan hal yang membuat dia sedih bahwa dia tuh melakukan hubungan seks tidak dengan tidak memuaskan pasangannya. Tapi kalau udah yang misalnya kita kurang puas, diamin aja dulu. Nanti juga dia akan ngerasa. Tapi kita sambil meluk, misalnya kita ngomong bahwa kamu lagi capek ya. Kenapa kok kayaknya ogah-ogahan sih gitu loh, sambil dipegang rambutnya, sambil jadi dia ya aku memang lagi capek, tapi nggak apa-apa lah, entah kita perbaiki. Seperti hal seperti itu untuk menutup session dalam hubungan seks itu. Ya, benar banget. Benar banget. Memang saling pengertian, komunikasi, ya bukan hanya juga dalam relation, tapi dalam hubungan seks juga ya dok ya. Buat yang muda-muda ini harus dilakukan. Dan yang muda-muda itu kan masih bergejolak, ya masih seperti itu. Jadi ya hal-hal seperti ini adalah ya berdasarkan pengalaman saja. Tapi boleh ditiru oleh yang muda-muda. Oke. Jadi ingat, ini semua tipsnya untuk yang sudah menikah ya. Buat yang belum menikah, jadi dilarang deh free sex. Karena tadi Dr. Boyke ya ada bisa kehamilan, kemudian ada penyakit menular seksual, kanker serviks juga akibatnya dok ya. Jadi harus hati-hati. Ini semua tadi cicit kita buat yang udah menikah gitu ya. Jadi ya. Oke. Baiklah, saya ingin untuk menutup sesi kali ini, saya ingin memuji Dr. Sonia dan Dr. Eka dan Dr. Boyke juga. Keren banget ya dokter-dokter semuanya. Lu belajarnya sama ini, bukan sama kita belajarnya. Wawancara. Ini sesi wawancara di YouTube ini maksudnya. Dr. Boyke, makasih banget loh buat hari ini. Baru ya. Puasa ditodong. Makasih ya dok. Sehat. Terima kasih dokter. Sukses buat semuanya. Thank you. Terima kasih Dr. Boyke. Makasih banget buat informasinya. Pasti berguna buat teman-teman di rumah. Thank you.